Sejumlah masyarakat sipil menilai rancangan CIPP-JETP yang diterbitkan pada November 2023 masih belum sepenuhnya berpihak pada upaya transisi energi yang berkeadilan. Komitmen negara-negara IPG dan anggota G-Fans dinilai masih setengah hati dalam mendorong transisi energi yang adil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pilihan terhadap sejumlah teknologi problematik yang dimasukkan menjadi opsi transisi energi dalam dokumen CIPP-JETP Indonesia. Solusi palsu 1. Co-firing. Co-firing biomasa adalah teknologi yang dinilai bisa mengurangi emisi. Salah satu jenis biomasa yang digunakan untuk co-firing biasanya adalah pelet kayu. Hal ini menjadi langkah yang bertentangan dengan upaya serius menghadang krisis iklim. Kebutuhan pelet kayu malah akan memicu deforestasi, merusak hutan alam yang berperan sebagai ekosistem penyerap karbon. Laporan Forest Watch Indonesia tahun 2023 memproyeksikan bahwa deforestasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan co-firing di 52 PLTU di seluruh Indonesia dapat mencapai 4,65 juta hektar, setara dengan 70 kali lipat luas kota Jakarta, yang setidaknya berasal dari 43 perusahaan hak pengusahaan hutan atau HPH, 147 perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, serta 1.124 konsesi perhutanan sosial atau PS. Pada kenyataannya, praktik mencampur pelet kayu dalam pembakaran batu bara tidak mampu mengurangi polusi udara. Dan hal ini justru menambah dampak negatif yang dihasilkan PLTU batu bara. Berjalannya solusi palsu ini tidak efektif untuk menekan dan mengurangi emisi, justru akan tetap merugikan masyarakat sekitar PLTU batu bara. Solusi palsu 2. Carbon Capture and Storage atau CCS dan Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat berencana memasukkan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Utilization and Storage dalam skema pendanaan JETP. Hal ini kemudian menuai banyak kritik dari masyarakat sipil. Beberapa alasan mengapa teknologi CCUS ini ditentang oleh masyarakat sipil yaitu: pertama, biaya CCUS mahal. Kajian Forbes mengatakan bahwa PLTU dengan CCS atau CCUS membutuhkan biaya hampir 2/3 lebih mahal daripada 2 PLTU biasa. Kedua, tidak efektif memangkas emisi CO2. Sumber energi dari pembangkit listrik surya dan angin dapat memangkas emisi dengan biaya yang lebih murah. Ketiga, berpotensi memperparah kondisi lingkungan. Penambahan CCS atau CCUS pada PLTU dapat meningkatkan ancaman terhadap ketersediaan air bersih. Salah satu contoh proyek penggunaan CCUS pada sektor kelistrikan bisa dilihat pada PLTU batubara Petranova, Amerika Serikat. PLTU berkapasitas 240 MW berbiaya 1 miliar US dollar ini pada 2017 lalu sempat digadang-gadang menjadi model proyek sukses yang dapat membersihkan PLTU batubara. Namun yang terjadi justru mengalami kegagalan. Proyek ini ditargetkan mampu menangkap sekitar 1,4 juta ton CO2 per tahun atau 4,2 juta ton dari 2017 hingga 2019. Sayangnya, proyek tersebut gagal mencapai target di 3 tahun pertama operasi. Hal ini menunjukkan kinerja Petranova akan merugikan investor lebih dari 23 juta US dollar hanya dalam 3 tahun. Solusi palsu 3. Nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN seringkali dijadikan pilihan transisi energi, bahkan dinamai energi baru. PLTN diklaim dapat menghasilkan listrik lebih murah dari batubara. Namun, menurut laporan World Nuclear Industry Status Report, biaya produksi listrik nuklir atau the levelized cost of energy justru naik dari 117 US dollar per megawatt hour pada 2015 menjadi 155 US dollar per megawatt hour pada akhir 2019. Belum lagi, Indonesia perlu sediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi yang juga butuh biaya besar. Contohnya, tempat menyimpan limbah nuklir di Sellafield, Inggris, diperkirakan menelan biaya 118 miliar US dollar atau setara dengan 1.770 triliun rupiah sejak pembangkitnya ditutup di tahun 2003. Poin ketiga yang perlu diperhatikan tentang PLTN, Indonesia juga harus impor bahan bakarnya karena cadangan uranium dalam negeri kita tidak cukup.
Jadi, sudah sepantasnya nuklir tidak dipertimbangkan sebagai solusi menuju transisi energi yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Solusi semu, geothermal. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Menurut Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, hingga Desember 2021, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23.766 gigawatt yang dapat digunakan untuk mengaliri 23.766.000 rumah di Indonesia apabila perkiraan konsumsi listrik per rumah sekitar 1.000 kWh dalam waktu 1 tahun. Hal ini membuat panas bumi dinilai sebagai salah satu solusi transisi energi. Namun, pada implementasinya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP seringkali menghadirkan berbagai persoalan ekologis dan sosial, sehingga membuat nilai keadilan atau just yang didorong oleh JETP menjadi tidak berarti. Pembangunan PLTP di berbagai wilayah Indonesia dianggap mengancam kesejahteraan penduduk lokal setempat. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari kasus penolakan pembangunan PLTP di Solok, Sumatera Barat tahun 2017 silam. Dikutip dari situs mongabay.co.id, hal yang menjadi kekhawatiran warga antara lain adalah, "Kami khawatir nanti air yang biasa mengalir area pertanian kami akan tersedot oleh proyek itu," kata Yas Mulyadi, warga setempat. "Masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan. Jika geotermal beroperasi, kami di sini akan kekeringan," kata Indra Putra, koordinator aksi. Wajar bila koalisi CSO kecewa dengan adanya usulan teknologi solusi palsu dalam dokumen CIPP. Pasalnya, solusi palsu tersebut tidak akan efektif dalam mengurangi emisi. Dikutip dari channel YouTube Speed Machine. Dan yang paling penting, malah akan memperparah krisis iklim dan merusak masa depan transisi energi Indonesia. Indonesia harus mengambil sikap tegas, menyatakan tidak pada solusi palsu dan mengeluarkannya dari CIPP, kata Dian Sunardi, Arise Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap solusi-solusi energi yang diusulkan dalam dokumen CIPP JETP? Apakah Anda setuju bahwa solusi seperti co-firing, carbon capture and storage, dan nuklir bukanlah pilihan yang efektif dan berkelanjutan? Yuk bersuara, bagikan pandangan dan pemikiran Anda mengenai transisi energi di Indonesia. Mari bersama-sama mencari solusi yang benar-benar mendukung keadilan dan berkelanjutan. Tulis pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini ya.